Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang tentang hal-hal yang saya lakukan minggu lalu. Cukup padat jadwal saya. Bahkan kemarin di hari Minggu saja, saya sangat sedikit istirahatnya. Hanya mampu punya waktu sebentar saja karena cukup banyak webinar Zoom dan beberapa di antaranya yang meminta saya adalah anak-anak muda ya, para mahasiswa yang masih usia 20-an dan mereka menanyakan bagaimana menjadi pribadi yang tangguh untuk masa depan. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka untuk belajar mencintai diri sendiri dan jadi apa adanya. Nah, ini menjadi faktor yang paling sering teman-teman tanya ya. Sebenarnya dok, dengan kondisi sekarang ini, seringkali gitu ya, kita tuh merasakan ketakutan, kecemasan ya, pada hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak semua orang alami gitu ya. Misalnya apa? Misalnya contohnya gini, saya secara ekonomi itu bagus. Ya, saya rasanya tuh pekerjaan tidak terlalu stres. Ya. Tetapi mungkin saya itu khawatirnya apa kata orang tentang saya. Saya sebagai seorang yang sudah bekerja, itu misalnya ya, mereka mengatakan sudah mencapai posisi yang orang lain tuh banyak yang lihat lah. Jadi kalau misalnya saya salah sedikit dalam bersikap atau berperilaku, itu orang langsung ya. Saya membayangkan kalau kita jadi pegawai atau istilahnya tuh bekerja untuk publik gitu ya. Teman-teman yang bekerja untuk publik, ya para pemimpin kita gitu ya, itu setiap hari kan disorot gitu ya. Walaupun memang sekarang bukan cuma disorot sama wartawan ya, tetapi seringkali menyorot diri sendiri gitu kan. Dan ini menjadi salah satu sumber stres. Apalagi buat anak muda yang sangat akrab dengan media sosial. Nah, jadi media sosial ini sebenarnya tergantung kita gitu ya. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah media sosial ini punya manfaat? Sangat. Saya memberikan bantuan kepada teman-teman itu lewat media sosial. Saya yakin saya tidak sanggup kalau saya harus melakoni pekerjaan menjadi dokter jiwa dan melayani lebih dari misalnya 20 pasien per hari. Tapi supaya saya bisa membantu teman-teman, saya membantu dengan membuat video ini gitu. YouTube ini yang bisa saya posting setiap harinya. Artinya media sosial itu membantu saya. Instagram juga demikian. Saya mungkin iseng aja tadinya posting-posting di Instagram gitu ya, di Andri Psikosomatik. Tapi ternyata tanggapannya teman-teman mengatakan saya bisa memotivasi gitu. Kan jadinya menarik ya. Sesuatu yang kita tidak niatkan, apa adanya ya teman-teman. Kalau lihat Instagram saya ya kadang-kadang postingannya ya agak-agak ngaco-ngaco gitu ya, nggak selalu yang indah-indah ya, kadang-kadang cuman tulisan, jadwal praktek seperti itu. Dan itu kalau misalnya dilihat gitu ya, ternyata ada beberapa yang mengatakan bisa memotivasi gitu. Namun ada juga yang membuat dirinya menjadi tertekan. Ya, saya ingat banget tuh waktu perbincangannya Deddy Corbuzier sama Aderai. Aderai kan badannya gede gitu ya, besar dan lebih besar sepertinya daripada Deddy Corbuzier. Ketika Deddy Corbuzier bilang ke Aderai di podcastnya itu, wah ini sepertinya kalau misalnya orang ketemu gue kali ya, badannya gede gitu, gue jadi terintimidasi gitu. Ketemu sama orang yang badannya lebih gede daripada gue. Itu perspektifnya dari Deddy Corbuzier. Tetapi perspektifnya dari Aderai, dia bilang, enggak lah, malah termotivasi. Nah, menarik ya, bahwa badan besar itu ingin menjadi berotot seperti Aderai itu ada orang yang memandangnya jadi terintimidasi. Ada yang memandangnya menjadi termotivasi. Ini sama saja ketika kita, anak-anak muda ya, yang seringkali saya minta mereka untuk mengungkapkan apa sih yang menjadi kekhawatiran mereka. Ternyata pergaulan di sosial media juga. Dan mereka mengatakan kadang-kadang kami merasakan adanya
intimidasi gitu dari sosial media tersebut. Dari apa? Saya bilang, dari postingan teman-teman, Dok. Kok kelihatannya mereka sudah maju, mereka sudah menjadi luar biasa gitu ya. Sedangkan saya kok begini-begini aja gitu. Nah, ini juga menjadi menarik. Kalau dari perspektif orang yang posting kesuksesannya, bisa jadi dia juga terintimidasi gitu di dalam pikiran dia. Kenapa? Karena dia harus selalu menciptakan suatu suasana yang bagus gitu, yang luar biasa, yang menjadi postingan dia. Dia harus cantik. Mungkin dia take gambar juga untuk dipoto di Instagram, dia harus berkali-kali gitu ya. Nggak cuma sekali gitu. Tapi bisa sampai berkali-kali supaya dapat angle yang bagus. Bahkan kalau kita lihat di Instagram beberapa foto bisa jadi satu atau bisa jadi 4 gitu, 4 foto jadi satu gitu kan. Itu kan perlu tenaga, perlu ekstra pikiran. Dan mungkin itu juga yang bisa membuat beberapa orang mengalami tekanan tanpa sadar di otaknya itu. Jadi ketika saya berkata kepada teman-teman bahwa jadilah apa adanya, itu sebenarnya agar kita tidak membebani pikiran kita dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Ya, kalau misalnya Anda selebgram mencari uangnya memang dari media sosial, ya nggak masalah lah. Itu bagian dari kerja kan. Sama aja kayak saya ketemu sama pasien kan mesti mikir. Saya nggak bisa bilang dong, apa adanya saya mau sesuka saya gitu. Ya nggak bisa, kan ada standar. Ada standar di dalam praktek kedokteran jiwa. Ada etika, ada sumpah dokter yang kita harus pegang gitu ya. Tapi kalau bermedia sosial itu yang penting kan saya pikir norma kesopanan. Yang penting saya nggak posting gambar-gambar yang mengandung sara, misalnya kalau Indonesia kan seringnya begitu kan. Kemudian tidak menyinggung sara, tidak gambar-gambar yang berbau pornografi gitu. Udah cukup gitu. Jadi saya tidak perlu membebani diri saya dengan memposting sesuatu yang selalu indah, selalu punya ini. Karena memikirkan itu saja bisa jadi bikin stres baru kan. Kan suka saya bilang ke beberapa teman-teman semua bahwa kita ya lebih baik mengurangi hal-hal yang membuat kita stres, tapi memperbanyak hal-hal yang bisa membuat kita senang. Baca buku, merasa nyaman ya. Dan ini kadang-kadang perlu, karena gini, kadang-kadang ya kita nggak nyangka bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata bisa membuat kita stres gitu, tanpa kita sadari. Ya, jadi inilah fungsi dari yang kalau saya bilang itu mindfulness gitu ya. Bagaimana kita bisa memikirkan sesuatu hal yang baik di dalam pikiran kita, mampu mengatakan kepada diri kita bahwa hal-hal inilah yang bisa membuat kita jauh lebih baik, lebih membantu diri kita lebih tenang, dan itu lakukan. Ya, hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak membuat kita jadi lebih tenang, termasuk posting-posting media sosial ataupun merasakan bahwa media sosial itu punya dampak yang membuat kita cemas karena ngelihat orang lain itu, coba kurangi. Berikan waktu untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan media sosial. Saya biasanya posting pagi-pagi, siang saya lihat sebentar saat saya lagi makan siang, dan setelah praktek. Ya, di luar daripada itu ya nggak bisa juga kan. Jadi nggak stuck terus. Karena seringkali saya lihat anak-anak muda itu nggak bisa lepasnya matanya dari layar sekarang. Sangat-sangat terpaku pada layar. Jadi kita harus menyadari hal-hal yang sebenarnya sederhana. Mungkin kita nggak sadar bahwa itu jadi pemicu stres kita, tapi ternyata itulah pemicu stres kita. Baik, kalau gitu, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.